surat 22. Pagi ini kita masuk pada ayat 41 sampai 50. Saudara sekalian, sebelum kita masuk, kita sampaikan bahwa nanti di akhir acara, karena host kita Ibu Dokter mengingatkan, kita akan berdoa. Ada salah seorang jemaat tetap kita yang ibunya meninggal kemarin malam, bukan semalam, kemarin malam. Namanya Ibu Eni Yuliani. Nama ibunya pernah kita doakan, namanya Ibu Sutanti Husari binti Hadi Sewoyo. Meninggal dunia, dan kita doakan sebentar sebelum kita tanya jawab. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima rezeki-Nya, diangkat derajatnya, dan dimuliakan oleh Allah SWT. Sekarang kita masuk ke surat haji kita, dan kepada Ustadz Tony Sanwani kita persilakan untuk membimbing dan memandu kita membaca surat haji. Silakan, Ton. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cari-cari Ustadz Wahyudin, Ustaz. Ustadz Wahyudin ada, Ustaz? Enggak ada. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف الذين إن مكناهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين كيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فكأين من قرية فهي خاوية
خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى قلوب القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على Terima kasih banyak, jazakumullah khairal jaza kepada Ustaz Tony Sanwani yang telah kita. Semoga Allah SWT senantiasa mengajarkan berkah yang kepada beliau dan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT angkat derajatnya
terutama dimudahkan nanti pada saat-saat akhir dalam kehidupan kita yang disebut dengan sakaratul maut, sebagaimana doa kita, wahawin alaina fi sakaratil maut. Mas sekalian berbahagia, kita teruskan surat haji kita, surat yang ke-22. Kalau tulisan Arabnya Al-Hajj, suratul Hajj, ayatnya 78 ayat, kemudian turun di Madinah, dan karenanya disebut surat Madaniyah. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat 40, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu Rabbuna Allah. Jadi orang-orang ada yang diusir dari kampung halamannya padahal tidak melakukan kejahatan apa-apa, kecuali hanya berkata Tuhan kami Allah. Kemudian Allah mengatakan juga seandainya bukan karena Allah menghalangi manusia terhadap manusia yang lain, maka hancurlah ataukah robohlah biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, masjid-masjid. Dari sini kita lihat bahwa Allah SWT memandang sama semua tempat ibadah. Karena jemaah sekalian berbahagia, semua tempat ibadah pada dasarnya bagus, bukan tempat melakukan kejahatan. Tempat ibadah adalah tempat semua orang datang untuk menyerap nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai keagamaan yang mereka yakini kebenarannya. Tidak ada tempat ibadah yang menjadi tempat persekongkolan untuk melakukan kejahatan kepada sesama manusia. Kemudian disebutkan lagi yudhkaru fiha ismullahi katsira, disebutkan nama Allah padanya banyak-banyak, dan Allah mengatakan wala yansurannallahu man yansuruh. Kalau kita lihat konteks ayat, baru membaca ayat ini, dan Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Berarti yang disebut menolong agama adalah diantaranya mempertahankan pluralitas itu. Kita boleh menyampaikan, mengajarkan kebenaran versi kita kepada siapapun dengan cara yang baik, dengan qaulal layyina, kata-kata yang lemah lembut, tetapi pada akhirnya kita harus menghormati pilihan keyakinan keagamaan orang lain. Bahkan dengan mempertahankan itu sama dengan membela menolong Allah SWT. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita harus menghargai bahkan membela hak-hak keagamaan mereka. Bukan hanya sekedar menghargai, tetapi juga membela hak-hak keagamaan mereka. Menghargai dan membela hak-hak keagamaan orang lain walaupun berbeda dengan kita adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam kita. Innallaha laqawiyyun aziz. Nah itu ayat terakhir kemarin. Jemaah sekalian berbahagia, jadi kita lihat bahwa sebetulnya orang bisa saling menggunakan tempat ibadah kalau ada masalah-masalah. Dan saya kira di Islam kita sudah sering terjadi, di beberapa negara juga, di kita juga, kalau ada suatu kegiatan yang tidak muat, misalnya pakai aulanya gereja. Begitu juga biasanya saudara-saudara kita di Kristiani, kalau ada kematian atau apa, jemaahnya banyak, minta atau pinjam pekarangannya masjid. Ya, jadi sudah biasa di kita. Bahkan kita lihat yang paling bagus adalah Istiqlal kita dengan katedral. Kalau Jumatan, parkiran melimpah, masuk ke katedral. Hari Minggu, kebaktian melimpah, parkiran masuk ke Istiqlal. Saya kira ini adalah satu hal yang sangat indah. Inilah ayat 40 adalah ayat tentang toleransi, dan ini adalah kelanjutan dari ingat ayat 17 sebelumnya, bahwa persoalan perbedaan agama, Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan orang musyrik, biarlah Allah yang menyelesaikannya nanti di akhirat. Kita di dunia ini menjaga kerukunan umat beragama, yang kita hentikan, yang kita hukum adalah orang yang melakukan kejahatan. Mengambil hak-hak orang lain, merampas hak-hak orang lain, tidak memberikan hak pilihan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan kejahatan. Cuma sekalian berbahagia, ini ada gambar yang menarik. Ya, ini kejadiannya belum terlalu lama. Ya, kita lihat ini pengungsi di suatu tempat yang banjir, kemudian mereka mengungsi di mana? Mengungsinya di gereja. Jadi Bapak sekalian kan indah kelihatan ibu-ibu pakai kerudung sholat. Di belakangnya ada background-nya ini adalah salib. Ya, menunjukkan ini adalah gereja. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, oleh sebab itulah seperti tadi dikatakan ayat Al-Quran, kita bisa beribadah dimanapun juga, karena syarat tempat ibadah itu tidak ada kata-kata masjid atau bangunan masjid maksudnya.
Syaratnya beribadah kalau dalam Islam itu adalah satu, bersih. Ya, yang bersangkutan juga suci, menghadap ke kiblat. Kan cuma itu aja. Jadi yang penting tempatnya bersih, terus kemudian menghadapnya ke kiblat, ya udah sudah bisa beribadah dimanapun juga mereka berada. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita ingin memelihara seperti ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara kita ini adalah negara yang memiliki kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sedikit. Terkadang banyak di antara kita orang Indonesia agak minder dengan negara-negara maju terutama di Barat. Ya, saya katakan tidak. Kita punya kekayaan itu, kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh beberapa negara maju di Barat. Apa itu? Kekayaan kebinekaan. Bayangkan tidak ada negara seperti kita yang wilayahnya terpisah-pisah dengan pulau. Satu pulau dengan pulau lain itu bisa naik pesawat sampai 2 jam. Bukan naik mobil, naik pesawat 2 jam. Berpisah dengan lautan. Belum lagi dengan suku-sukunya yang banyak. Ada 1.500 suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, mereka bisa hidup rukun bersama. Dan ini tidak ada di tempat lain. Sampai sekarang, negara sebesar dan semaju Amerika pun persoalan kulit putih dan kulit hitam belum selesai. Negara yang semaju Australia misalnya, persoalan antara orang kulit putih dengan aborigin belum selesai. Tapi di kita, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, tidak ada masalah dengan suku-suku bangsa. Di beberapa negara di Timur Tengah, itu sampai untuk menghindari terjadinya konflik horizontal, sampai dibuat konstitusi bahwa yang jadi presiden kelompok ini, yang jadi perdana menteri kelompok ini, ketua parlemen atau DPR kelompok ini. Tapi di kita, Bapak Ibu sekalian, penduduknya 260 juta lebih, dengan keragaman yang begitu tinggi, tidak perlu diatur-atur. Bahwa suku ini harus ini, nggak perlu diatur-atur. Dan bisa saling, bisa saling pengertian. Ya. Kita lihat di Mas Keserbai, semua jabatan bisa dijabat oleh siapapun juga. Presiden bisa dijabat oleh dari manapun juga. Panglima TNI bisa dijabat dari manapun juga. Bahkan sekarang kita lihat Kapolri kita bisa dijabat oleh orang yang tidak beragama Islam, orang non-Islam. Dan tidak ada masalah bagi kita, jemaah sekalian. Ini adalah satu kekayaan yang luar biasa. Ini adalah satu potensi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain, termasuk beberapa negara di Timur Tengah. Oleh sebab itulah adalah kewajiban kita bersama sebagai anak bangsa, sebagai generasi yang datang, kira-kira generasi ketiga setelah kemerdekaan negara kita, harus memelihara pluralitas, keberagaman dan kebinekaan ini, jemaah sekalian. Ayat berikutnya, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Siapakah yang dimaksud tadi di ayat 40 itu? Yaitu alladzina immakannahum, yaitu orang-orang apabila kami berikan tempat di muka bumi, fil ardi, kami berikan tempat di muka bumi, fil ardi, aqamus salata, mereka itu adalah aqamus salah, wa atauz zakat, dan mereka juga menunaikan zakatnya, wa amaru bil ma'ruf, memerintahkan, memotivasi, memfasilitasi orang berbuat baik, wa nahau, dan mencegah, mempersempit tindakan kemungkaran. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik, dimanapun kita ketemu ayat yang terakhir ini, amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, yang biasa disingkat amar ma'ruf nahi munkar. Saya ulangi lagi, dimanapun Bapak Ibu ketemu dalam Al-Quran dan berkali-kali muncul dalam Al-Quran, selalu kata bil ma'ruf duluan. Selalu amar ma'ruf duluan. Baru kemudian nahi munkar. Ya. Baru kemudian nahi munkar. Jadi selalu amar ma'ruf dulu atau amaru bil ma'ruf baru nahi munkar. Tahu kenapa sebabnya Bapak Ibu sekalian? Yaitu agar pada saat kita melakukan tindakan mencegah dari kemungkaran, dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Ini harus dihubungkan. Jadi pada saat kita melakukan ini harus dengan cara ma'ruf. Ya. Jadi harus merujuk ke sini. Kenapa? Karena ini duluan.
Jadi selalu duluan amar ma'ruf baru nahi mungkar. Artinya bukanlah nahi mungkar namanya kalau melanggar amar ma'ruf. Jadi pada saat mencegah orang daripada kemungkaran harus dengan cara yang ma'ruf. Ya harus dengan cara ma'ruf. Tidak boleh mencegah dari kemungkaran tapi melakukan kemungkaran yang baru. Mencegah kemungkaran dengan cara kemungkaran itu tidak benar, melahirkan ketegangan, melahirkan benturan horizontal, merugikan semua pihak. Jadi mencegah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Walillahi akibatul umur. Dan kita harus berpendapat, berkeyakinan bahwa walaupun kita ada tugas amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ingat jemaah sekalian, tidak boleh bersifat memaksa, tidak boleh bersifat kasar, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh melanggar hukum. Apa sebabnya? Toh pada akhirnya semua urusan akan kembali kepada Allah. Ya, walillahi, kepada Allah lah kembalinya semua urusan. Akibat itu kesudahan. Akibat dunia ini sebab, akibatnya nanti Allah yang kasih. Allah lah yang punya urusan tentang akibat dari semua urusan itu. Jemaah sekalian berbahagia, ini kita tunjukkan Muhammad kita, karena kita akan bicara tentang beliau di ayat berikut ini. Wa in yukadzibuka, dan apabila mereka mendustakan kamu Muhammad. Jadi apabila kamu sudah melakukan tugas-tugas kemanusiaanmu dengan baik, tugas-tugas kerasulanmu, lalu mereka mendustakan kamu, jangan merasa bersedih. Jangan kamu kecewa. Walaupun memang Nabi tidak mungkin bersedih dan kecewa. Tetapi ini pelajaran ayat ini untuk kita. Bahwa kalau Nabi saja begitu, apalagi kita. Jadi apabila mereka mendustakan di kaum Muhammad, maka ketahuilah faqad kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adin wa 'adun wa Tsamud. Bukan hanya kamu yang telah didustakan, tetapi juga rasul-rasul sebelum kamu. Ya. Telah didustakan. Jadi mereka juga telah mendustakan rasul-rasul sebelumnya. Ya, mereka mendustakan nabi-nabinya. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh. Ya. Kemudian kaum Ad mendustakan Nabi Hud. Kemudian kaum Samud mendustakan Nabi Saleh. Jadi kaum Nuh mendustakan Nabi Nuh, kaum Ad mendustakan Nabi Hud, kaum Samud mendustakan Nabi Saleh. Karena kaum Ad ini Nabi yang diutus kepadanya Nabi Hud, kaum Samud Nabi diutus kepadanya Nabi Saleh. Jadi bukan hanya kamu Muhammad, tetapi kaum-kaum sebelumnya telah didustakan. Bapak Ibu sekalian, seringnya dibicarakan dalam Al-Quran kaum Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud, sebetulnya sekaligus memperjelas bahwa Al-Quran itu bukan karangan. Seandainya Al-Quran itu karangan Muhammad, tentu dia mengarang cerita-cerita yang lain. Tapi karena memang di sekitar Mediterania, pusat peradaban dunia pada saat itu, kaum-kaum yang pernah besar, peradaban besar cuma ini, ya ceritanya berkisar di sekitar kaum Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud. Dan ada tambahan kaum Madian biasanya, kaumnya Nabi Syuaib. Jemaah sekalian berbahagia, ini kita lihat dari dalam bekas istana, kita lihat di sana lagi, ini masih sisa-sisa peninggalan istana Babilonia, tempatnya Raja Namrud, tempatnya Nabi Ibrahim dipanggil untuk diadili secara sepihak. Ya, maksudnya diadili gara-gara Nabi Ibrahim merusak patung kecil. Kita sudah ceritakan di surat Anbiya. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini kita lihat ini peninggalan masih ada sampai sekarang. Ya, istana Babilonia. Jadi dapat Bapak bayangkan pada saat itu. Ingat, pada saat itu zamannya Nabi Ibrahim itu diperkirakan sekitar 2000-an sampai 2500 tahun sebelum Masehi. Berarti jaraknya dari sekarang sekitar 4500. Berarti 4,5 milenium dari sekarang ini. Ya, samanya Nabi Ibrahim. Jadi kita lihat di sini jemaah sekalian, sisa-sisa peninggalannya. 4.500 tahun yang lalu sudah punya mereka bangunan seperti ini. Ya. Kita punya Borobudur masih termasuk baru, sekitar 700 tahun setelah Masehi. Ya. Wa qaum Ibrahim, begitu ya kaumnya Nabi Ibrahim. Telah mendustakan Nabi Ibrahim.
Wa qaum Lutin, kaumnya Nabi Lut di Sodom dan Gomora mendustakan Nabi Lut. Jadi mereka semuanya telah didustakan oleh kaumnya. Kemudian wa ashabu Madian, begitu juga kaumnya atau kaumnya Nabi Syuaib, ashabu Madian namanya, mendustakan Nabi Syuaib. Wa kudziba Musa, dan juga Nabi Musa datang didustakan, bahkan dikejar oleh Fir'aun untuk dibunuh. Fa'amlaitu lil kafirina tsumma akhadtuhum. Jadi jemaah sekalian, sampai di sini kita lihat betapa beratnya perjuangan para nabi-nabi sampai ajaran itu sampai kepada kita. Jadi ajaran ini sampai ke kita, ini bukan perkara kecil. Ini adalah taruhannya adalah para nabi telah mengorbankan semua yang ada pada diri mereka. Fa'amlaitu lil kafirina, maka aku tangguhkan bagi orang-orang kafir. Kafir maksudnya di sini adalah penentang, pendusta para nabi-nabi ini. Summa khastuhum, setelah ditangguhkan, pada akhirnya setelah sampai masanya mereka dibinasakan semuanya. Fakaifa kana nakir, maka dari kejadian-kejadian itu kalian bisa memperhatikan bagaimana akhir daripada hukum saya. Bagaimana akhir daripada perbuatan mereka. Fakaifa kana nakir. Nakir itu bagaimana akibat, tadi di atas akibat, hukuman. Bagaimana cerita ending daripada kaum-kaum itu. Kamu bisa menyaksikan bagaimana ending daripada peradaban-peradaban mereka. Semuanya hancur. Jadi jemaah sekalian serbaik, kita lihat tadi bekas istana Babilonia. Jadi jemaah sekalian, padahal pada saat itu raja-raja, orang-orang yang ada di sana pasti mempertahankan istana itu. Tapi pada akhirnya jemaah sekalian, di atas mereka ada satu kekuasaan yang sangat besar. Tanpa berbicara tentang Tuhan, mereka bisa memahami bahwa kekuasaan di atas mereka adalah waktu. Mereka tidak bisa melawan waktu. Waktulah yang kemudian membawa setiap orang semakin lama, semakin tua. Bukan hanya dirinya yang tua, tetapi juga istana-istana yang mereka tempati semakin tua, dan pada akhirnya lapuk, hancur, dimakan usia. Bisa dilawan oleh manusia. Ini masih ini jemaah sekalian. Jadi kalau naik, ini sudah diperbaiki tentu oleh pemerintah, supaya bisa menjadi tempat objek wisata. Ini masih di atas. Jadi sebetulnya mereka bikin istana memang di atas gunung. Supaya mereka mungkin bisa melihat musuhnya dari jauh. Kalau mereka ada musuh dari jauh bisa kelihatan. Jadi ini masih peninggalan mereka. Dan apa yang harus kita lakukan apabila kita menyaksikan peninggalan-peninggalan seperti ini? Dan bersyukurnya lagi kita hidup di zaman milenium baru ini, karena untuk menyaksikan peradaban-peradaban lama ini tidak perlu kita ke sana dengan mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta. Cukup kita di depan laptop kita, bahkan di depan handphone kita yang cuma sebesar telapak tangan itu, dengan modal sedikit kuota internet, maka kita sudah bisa berselancar. Sudah bisa berpindah dari satu peradaban ke peradaban lain. Kita bisa berpindah dari Mediterranean, sekitar Mediterania maksudnya, pindah ke misalnya peradaban-peradaban Maya di Amerika Latin sana. Kita bisa pindah ke peradaban lain di Asia Timur sana, di Cina dan sekitarnya. Hanya dengan kuota beberapa ribu rupiah saja, luar biasa. Begitu bersyukurnya kita sekarang hidup, karena kita bisa menyaksikan langsung dengan gambar-gambar yang sangat indah, gambar-gambar yang sudah dengan orang dengan full HD, bahkan disertai dengan video-video segala. Sekarang kita bisa menyaksikan itu. Yang dulu tidak mungkin kita bisa melakukan itu kalau tidak bepergian ke sana dan mengeluarkan uang puluhan bahkan mungkin ratusan juta rupiah. Faka'ayyin min qaryatin, maka betapa banyak kota-kota, negeri-negeri. Faka'ayyin, betapa banyak daripada kota-kota. Dulu itu kalau sekalian negara-negara dulu berbentuk negara kota namanya. Jadi faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha, yang kami telah binasakan, ahlaknaha, yang telah kami membinasakannya. Wahia zalimatun, kenapa? Karena mereka zalim. Karena mereka zalim. Kenapa kira-kira mereka zalim?
Kita lihat karena mereka ikut pada bukan pemimpin agama yang suci, tetapi yang zalim juga. Karena jemaah sekalian sebagai kita sepanjang masa aktivitas manusia itu sangat dipengaruhi agama. Apakah itu agama samawi ataupun agama paganisme, menyembah berhala. Yang namanya menyembah berhala kan agama juga. Jadi wahiyya zalimatun fahiya khawiyatun ala urusya. Nah, sementara jemaah sekalian berbahagia, setelah kami binasakan mereka karena kezaliman mereka, maka kemudian fahiya khawiyatun. Maka kemudian robohlah. Hiyanya di sini kembali kepada karya. Kota-kota itu roboh. Ya, ala urusya maksudnya robohnya itu sampai atap-atapnya hilang. Roboh ke bawah. Wabi'rin mu'attalatin. Begitu juga bi'rin itu sumur. Mu'attalatin sudah mati. Ya, kita artikan sumur-sumur telah mati. Ada bekas-bekas sumurnya semua. Ingat bahwa sekalian dulu kan bukan sumur bor, sumur beneran, sumur yang lebar, pakai timba. Wabirin mu'attalatin. Begitu juga istana-istana yang tinggi. Wa qasrin masyidin. Istana-istana yang tinggi. Jadi betapa banyak kata ayat ini. Peradaban-peradaban lama yang telah kami binasakan. Apa sebabnya dibinasakan? Karena mereka itu zalim. Penggunaan kata hiya di sini adalah kembali kepada kepada karya. Padahal aslinya tidak ada karya, tidak ada kota yang zalim. Lalu kenapa disebut hiya zalimatun? Kota itu zalim. Karena kezaliman itu sudah mendominasi penduduk kota itu. Seperti mana Sodom dan Gomora, benar-benar hampir seluruh penduduknya telah melakukan kejahatan. Yang tidak melakukan kejahatan hanya segelintir kecil yang berada di sekitar Nabi Lut dan meyakini ajaran Nabi Lut. Walaupun berada di sekitar Nabi Lut tetapi tidak meyakini ajaran Nabi Lut, akhirnya mereka ikut dibinasakan juga seperti Imra'atul Lutin, istri daripada Nabi Lut. Jadi siapa saja yang zalim dibinasakan oleh Allah SWT. Ini cuma sebagai masih peninggalan istana tadi, istana Babilonia. Jadi ini sangat mungkin adalah tempat-tempat pengintaian kalau kita lihat. Ya, melihat ini kan di atas gunung tinggi sehingga mereka bisa melihat dari jauh. Ya, kalau ada pergerakan pasukan dari jauh langsung ketahuan oleh penjaga-penjaga istana ini. Sekarang 46. 46 ini adalah permintaan dari Allah, kalau kita mampu, kita bisa bepergian di muka bumi. Jadi berjalan-jalan itu traveling di muka bumi juga bagus untuk menyaksikan bekas-bekas peradaban lama. Tetapi itu tadi jemaah sekalian, dalam dunia digital dan internet sekarang ini, dengan biaya yang sangat-sangat murah, hanya dengan modal kuota beberapa ribu rupiah, kita sudah bisa bepergian di muka bumi. Bahkan bisa melihat bukan saja dengan foto 2 dimensi, tapi bahkan kita bisa melihatnya dengan video 3 dimensi. Artinya di situ kita bisa berputar-putar, seakan-akan kita mengitari tempat-tempat itu. Allah berfirman, afalam yasiru fil ard. Mengapa mereka tidak berjalan? Di mana? Di muka bumi. Kenapa mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna, kemudian mereka punya, takuna ada, bukankah ada, lahum bagi mereka. Apa yang ada itu kulubun. Kulubun itu adalah di sini diterjemahkan hati, kita artikan saja kulub, kalbu. Kalbu ini adalah kata benda, kemudian salah satu kata kerjanya adalah ya'kilun, menggunakan akal. Jadi ya'kilun itu adalah fungsi daripada kalbu. Dalam Al-Quran tidak ada kata benda aklun. Tidak ada kata-kata aklun. Yang ada adalah kalbun. Jadi semua kata akal dalam Al-Quran merupakan kata kerja. Tidak ada kata bendanya. Jadi di mana saja Bapak Ibu ketemu kata akal dalam Al-Quran pasti yaqilun, afala taqilun, mimba di akaluhu. Akaluhu itu juga kata kerja lampau madhi. Jadi yang ada dalam Al-Quran itu kata kerja. Nah, kalau ada kata kerjanya kan berarti fungsi, verb.
dia adalah pekerjaan. Kalau dia ada pekerjaan kan harus ada yang melakukan pekerjaan itu. Ya. Siapa melakukan pekerjaan itu di dalam diri kita namanya kalbu. Jadi kalbu ini kata benda, sementara kata kerjanya diantaranya adalah yakin. Kenapa diantaranya? Karena kata kerja daripada kalbun, kulub, kalbun adalah beberapa. Misalnya juga yatafakkarun. Misalnya lagi yafkahun. Misalnya lagi yatadabbarun. Jadi ada banyak. Nah, di antara yang disebutkan di sini adalah yakilun, menggunakan akal. Jadi, kenapa mereka tidak berjalan di muka bumi? Bukankah setiap orang itu punya kalbu, yang dengan kalbu itu harusnya digunakan untuk menggunakan akalnya. Jadi, yakilun itu adalah menganalisis, melakukan persepsi, mengumpulkan data, mengolah data itu, lalu kemudian menganalisis, memverifikasi, mentasdik, lalu kemudian yang benar disimpan diikat. Maka kata aklun itu asal katanya mengikat. Jadi akal itu mengikat. Mengikat apa? Mengikat yang benar. Kalau yang diikat yang salah berarti bukan kerja akal, itu kerja hawa nafsu. Jadi apabila yang diikat adalah kebenaran, barulah yakilun. Tapi kalau yang diikat adalah kepalsuan, kebatilan, itu bukan kerja akal. Itu adalah kerja hawa nafsu. Yakilun biha dengan kalbu itu. Au azanun, atau bukankah mereka punya kuping? Yasma'una biha, yang dengannya mendengarkan dengan kuping itu. Fa innaha la ta'mal absar. Maka sungguhnya kalau ada orang buta, hakikatnya yang buta bukan matanya. Jadi kalau ada orang buta, kata ayat ini bukan matanya. Ayat ini menjelaskan juga surat 17 ayat 71 dan 72. Bahwa kalau ada orang buta, yang dimaksud buta dalam Al-Quran pasti bukan buta mata maksudnya. Walakin akan tetapi ta'mal qulub, yang buta adalah kalbunya. Walakin ta'mal qulub, yang buta adalah kalbunya, mata hatinya. Allati fis sudur, yang ada di dalam kesadarannya, yang ada di dalam sudurnya. Kita artikan sudur dengan kesadaran. Jadi jemaah sekalian, ayat ini lagi-lagi menjelaskan kepada kita betapa rasionalnya Islam. Jadi bahwa jemaah sekalian serbahagia, kerja-kerja indera tidak bisa dipisahkan dengan kerja-kerja akal. Kerja-kerja akal tidak bisa dipisahkan dari kerja-kerja indera. Di dalam pandangan Al-Quran, antara persepsi indera, kemudian rasionalisasi daripada akal, tidak bisa dipisahkan dengan kerja-kerja tiga ini, yaitu pendengaran, penglihatan, dan kalbu. Jemaah sekalian berbahagia, berikutnya kita bicara tentang kecepatan. Ini saya ambilkan tentang kecepatan cahaya. Nilai eksaknya itu artinya hitungan aslinya menurut para ahli fisika ini. Kalau dibulatkan, kurang lebih begini nih. Kalau ini kan ini ribet nih angkanya nih. Nah, kita bulatkan di sini. Nilai pembulatannya kalau pakai satuannya meter per detik, maka 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi kecepatan cahaya, C ini cahaya, kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kalau pakai kilometer, 3 kali 10 pangkat 5. 3 kali 10 pangkat 5 artinya 3 baru 5 nolnya. Berarti 300.000. 300.000 kilometer per detik. Jadi ulangi jemaah sekalian, yang namanya cahaya 300.000 kilometer per detik. Bukan meter, 300.000 kilometer. Jadi satu kali kilap mata kita berkedip, katakanlah 1 kali mata berkedip itu 1 detik, maka sudah langsung 300.000 kilometer. Dapat kita bayangkan. Sudah langsung 300.000 kilometer jaraknya. Begitulah kecepatan cahaya. Kalau Bapak Ibu sekalian kurang percaya dengan ini, ambil senter di malam-malam gelap gulita, terus lihat senter tempat yang agak jauh, begitu nyalakan senternya, sudah langsung nyampe di sana. Kenapa? Karena begitu cepatnya kecepatan cahaya. Dan ini ada disebutkan dalam Al-Quran. Ingat, itu tadi penemuan kecepatan cahaya nanti abad ke-19. 20 baru itu ditemukan kecepatan cahaya.
Apa kata Allah dalam Al-Quran 47? Kaitannya tadi dengan berpikir logis. Wa yastajilunaka bil adab. Mereka meminta kepada Muhammad untuk dipercepatkan azab. Karena mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi. Ingat, Nabi berceramah, berbicara, berdakwah, selalu mengingatkan orang tentang akhirat. Karena mungkin mereka jengkel akhirat melulu, sehingga mereka mengatakan, sudahlah Muhammad, kalau kamu cuma selalu berbicara tentang akhirat kepada kami, lebih segerakan saja itu azab neraka yang kamu bicarakan. Wa yastajilunaka bil adab. Walan yukhlifallahu wa'dah. Mereka lupa bahwa kalau memang azab itu sudah saatnya datang, Allah sekali-sekali tidak pernah ingkar akan janjinya. Lan yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Wa inna. Nah, baru masuk. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Wa inna, dan sesungguhnya. Yauman, satu hari, inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Wa inna yauman inda rabbika, satu hari di sisi Tuhanmu, ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sama dengan ka alfi 1000, sama dengan 1000 tahun. Mimma ta'udun, dari perhitungan kalian. Jadi satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun di kita. Berarti untuk menghitung perbandingan waktunya harus disamakan dulu satuannya. Ini di depan satuannya hari. Di belakang ini satuannya adalah tahun. Berarti harus disamakan kan? Dibikin hari juga di tahun. Satu tahun itu berapa? Satu tahun itu kan 365 hari. Kurang lebih. Jadi kita anggaplah saja rata-rata 360 hari. 365 hari. Satu tahun. Kali 1000 kan 1000 tahun. Berarti 365.000 tahun. Coba lihat juga sekalian. Satu hari di sisi Allah sama dengan 360.000 hari di mata kalian. Coba, 360.000. Apa tidak kurang lebih sama tadi dengan 300.000 km per detik? Coba lihat. Luar biasa kan? Ini ayat turun kapan? 1400 tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan yang dimaksud Allah di sini karena berbicara tentang kehidupan kita di dunia adalah kecepatan cahaya yang dibicarakannya. Karena tidak mungkin Allah terikat dengan waktu. Jadi kata-kata yauman inda rabbika bukan berarti Tuhan terikat dengan waktu. Tetapi gerak Tuhan itu dengan gerak cahayanya sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan harian kita. Ya ternyata 300.000 kurang lebih kilometer per detik. Ya. Cuma sekali berbahagia bahwa Bapak Ibu yang rajin searching di internet pasti tahu ini tempat di mana. Ya. Ini bukan di Amerika. Ini juga bukan di London, Inggris. Ini juga bukan di Jerman, bukan di Perancis, bukan di Australia. Ya. Bapak Ibu sekalian tahu di mana tempatnya nih. Inilah Tel Aviv. Ya. Coba lihat ini kota-kota Tel Aviv sekarang. Begitu indahnya di pinggir laut. Sangat mungkin di sinilah dulu Nabi Sulaiman membuat istana yang ditanyakan Intan tempo hari. Yaitu karena begitu ini landainya, mereka bisa bikin istana di sini, lalu kemudian istananya hanya untuk menyambut kedatangan Ratu Balkis. Biasalah yang namanya raja-raja dulu atau pemimpin dulu, untuk menyambut tamu-tamunya dibikinkan tempat khusus hanya pada saat penyambutan saja, bukan untuk ditempati seterusnya. Nah, sehingga nanti setelah dipakai mungkin dirobohkan atau mungkin dibiarkan lapuk. Kenapa? Di pinggir laut. Ya. Karena ceritanya Ratu Balkis pada saat sampai di situ, disangkanya air, saking beningnya itu kaca. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini sekarang Tel Aviv. Siapakah penghuni asli Tel Aviv? Orang-orang Palestina. Di mana sekarang orang Palestina? Terusir dari negeri-negerinya. Mereka hidup dengan darah dan air mata setiap hari. Anak-anak mereka melawan dengan ketapel, dengan batu. Ditangkap tanpa proses peradilan. Ribuan mereka dibawa penjara-penjara Israel tidak ketahuan. Sementara tanah-tanah mereka seperti ini, jemaah sekalian. Apakah ini bukan kezaliman tingkat tinggi sekarang yang terjadi? Dan ini bisa terjadi karena ada kekuatan-kekuatan besar, ada oligarki global di belakangnya. Tel Aviv. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaitu. Dan betapa banyak negeri-negeri yang telah kami tangguhkan. Kota-kota. Jadi betapa banyak kota-kota amlait yang kami tangguhkan atasnya hukuman.
Kenapa? Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri, dan juga penggagas kebenaran yang disebut dengan mukawamah ini, poros mukawamah perlawanan, juga supaya terekspos ke seluruh dunia, supaya orang bisa ikut di mana? Ikut pada yang zalimkah atau ikut yang melawan kezalimankah? Karena di akhirat yang dimintai pertanggungjawaban dari kita adalah pilihan kita. Pada saat iblis tidak sujud ke Adam, tidak langsung dihukum. Allah tanya iblis, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak sujud? Jadi Allah minta pertanggungjawaban kita, kenapa berada di situ? Kenapa tidak berada di sini? Maka Allah mengatakan, wa ka'ayyin min qaryatin amlaitu laha, padanya. Apa sebabnya? Hiya zalimatun, karena mereka itu zalim. Wa hiya zalimatun. Summa akhaztuha, setelah itu pada akhirnya kami akan azab mereka, wa ilayyal masir, karena urusan mereka kembali kepada saya. Terus sebagai ini cerita para nabi-nabi, pemberi peringatan. Nabi mengatakan, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai seluruh manusia. Setelah tadi berbicara dari awal, mulai tadi pembicaraan kita tentang pentingnya mempertahankan pluralitas, kita harus yakin dengan kebenaran agama kita sesuai dengan pencarian intelek kita, pencarian akal dan rasio kita. Tapi setelah kita meyakini kebenaran yang kita cari, temukan, tidak boleh menjadi pembenar untuk menolak, menegasikan, menghina, apalagi menistakan keyakinan agama lain yang berbeda dengan kita. Bukan hanya kita harus menerima dan menghormati, tapi juga ikut membantu supaya mereka juga punya hak-hak hidup seperti mana kita juga punya hak hidup. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah seluruh manusia, innama ana lakum nadhir. Katakanlah wahai seluruh manusia, innama, hanya saja, ana lakum, saya ini kepada kalian adalah nazir, pemberi peringatan saja. Yang nyata, maksudnya yang saya sampaikan ini nyata. Kata-kata mungkin nyata bisa berarti bisa diverifikasi, bukan yang dibuat-buat. Termasuk tadi misalnya kaitannya dengan kecepatan cahaya. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah seluruh manusia, innama ana lakum nadhir. Sungguhnya saya ini terhadap kalian adalah nazir, pemberi peringatan. Mubinnya nyata. Jadi saya hanya pemberi peringatan, tidak lebih daripada itu. Maka kalau kalian terima, silakan. Tapi kalau tidak, tugas saya hanya memberi peringatan. Saya tidak punya wewenang untuk memaksa kalian. Di dalam surat lain, dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah menjelaskan tugas Nabi, wahai Muhammad, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan, karena kamu hanyalah pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitirin. Kamu tidak punya hak untuk memaksa keyakinan kamu kepada mereka. Falladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Jadi adapun orang-orang yang beriman kepada pesan-pesan Nabi tadi, peringatan-peringatan tadi, lalu kemudian beramal saleh, kita ulangi lagi, iman ini adalah bersifat eksklusif, hanya milik orang per orang, kita dari luar tidak bisa tahu, dan karenanya tidak bisa kita menghakimi imannya orang, karena iman itu benar-benar adalah bagian internal, bagian esoteris daripada seseorang yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Ini adalah namanya eksklusif, sedangkan yang menjadi penghubung perekat kita dengan manusia lain adalah amal saleh. Amal saleh inilah yang menyebabkan kita inklusif. Jadi amal saleh itu adalah menginklusifikasi manusia, menyebabkan manusia terhubung satu sama lain. Kita bisa berbeda agama dan kepercayaan, tapi kalau kita membangun jembatan, sama-sama kita membutuhkannya. Dan sama-sama bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita berbeda agama, tapi sama kebutuhannya dalam sembako misalnya. Sama kebutuhannya dalam basic needs misalnya. Sama kebutuhannya dalam self-actualization, aktualisasi diri. Jadi kita bisa berbeda agama dan kepercayaan, tapi kita sama membutuhkan negara, wilayah yang sama. Negara wilayah kita kalau rusuh, kacau, kita semuanya apapun agamanya
sama-sama tidak bisa beribadah dengan tenang. Falladzina amanu wa amilus solihati. Jadi iman harus disertai dengan amal soleh. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maka Allah menjanjikan bagi mereka ada ampunan dan rizki yang mulia. Jadi ingat, ada kata-kata ampunan, baru dikatakan lagi rizki yang mulia. Jadi Allah menjamin, siapa yang memperbaiki kehidupan sosialnya, pasti secara otomatis pertumbuhan ekonominya membaik. Sebaliknya, siapa negara manapun, bagaimanapun tingkat pendidikan negara itu bagus, tapi kalau terjadi kerusuhan, otomatis akan menurunkan kepercayaan pihak luar terhadapnya yang berakibat pada terjadinya di negara itu pertumbuhan ekonomi yang bisa minus, kontraksi namanya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi sangat mungkin pertumbuhan ekonomi itu menjadi minus. Iya, oleh sebab itulah maka marilah kita sama-sama beriman. Beriman artinya mencantolkan hati kita kepada yang paling tinggi. Setelah itu kita buktikan kebenaran iman kita dengan memperbaiki amal soleh kita. Kalau semua kita membuktikan amal soleh kita, fastabiqul khairat, semua menjaga keamanan dan ketentraman, lambat laun pasti rezeki akan meningkat. Kenapa? Karena otomatis investasi masuk. Pekerjaan masyarakat semakin bagus, pertanian bagus, peternakan bagus, sehingga paling tidak kalau belum bisa ekspor, mengurangi belanja impor. Mengurangi belanja impor kan berarti bahwa mengurangi penggunaan devisa kita yang menyebabkan kita punya tabungan lebih banyak untuk pembangunan di dalam negara kita. Terima kasih banyak. Sebelum kita lanjut dalam tanya jawab, mari kita doakan orang tua ibunda daripada jemaah kita yang meninggal kemarin malam, yaitu ibu dari Ibu Eni Juliani. Ya, jadi Ibu Haja Eni Juliani, ibunya meninggal dunia kemarin malam, namanya Ibu Sutanti Husari binti Hadi Soyo. Sebelum kita berdoa, saya secara pribadi mewakili seluruh jamaah tadabbur dan tadarus mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Eni Juliani. Semoga ibu dan keluarga besar yang lain diberikan kesabaran, keikhlasan, sikap ridho dan tawakal di dalam menerima ketetapan Allah SWT. Dan untuk almarhum ibunda yang tercinta, mari kita doakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimmi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin, khususan ila almarhumah Ibu Sutanti Husari binti Hadi Soyo. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, dengan keberkahan ayat-ayat yang kami baca dan tadabburi pada pagi hari ini ya Allah, dengan ketulusan hati jemaah-jemaah kami yang datang mengorbankan waktu dan tenaganya pada pagi hari ini ya Allah, dan dengan kemuliaan Muhammad, sahabat Muhammad dan keluarga Muhammad yang suci ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu, ampunkanlah dosa dan kesalahannya almarhumah. Maafkanlah khilaf dan alpanya. Perkenankanlah almarhumah untuk masuk melalui pintu-pintu langit yang telah kamu buka untuknya, ya Allah Tuhan kami. Lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya. Masukkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi dan rasul. Jadikanlah amal-amal ibadah almarhumah yang ditinggalkan menjadi amal jariah. Jadikanlah anak-anak keturunan almarhumah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan ya Allah Tuhan kami, hiburlah hati keluarga yang ditinggalkannya dengan penghiburan rohani yang menyebabkan mereka dekat kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Dan ya Allah Tuhan kami, siapa saja di antara kami yang kelak akan kamu susulkan kepada almarhumah, susulkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan kaum abrar. Tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Ustaz, ada beberapa yang minta Amin didoakan ya lagi, rabbal Ustaz. alamin. Siapa aja tuh? Ibu Kasmawati binti Alwi, istri Sayyid Rafet, sakit di Irak. Ditulis aja di Sudah saya share screen, Oh, iya. Ustaz. Belum kelihatan? Oh iya. Nah, sekarang mari kita doakan dulu sebelum kita diskusi. Yang ini Bu ya? Iya, Ustaz. Ya, dari Amani Kasmawati binti Alwi, ya istrinya Sayyid Rafet, sakit di Irak. Terus kemudian Bu Anita Halim, sahabat saya yang baru saja meninggal, Bapak Suharlian Syah bin Zainal. Terus kemudian Sinta, Ibu Nonon, sedang sakit. Oh ya. Jemaah sekalian, mari kita doakan yang pertama untuk Ibu Wati, istri daripada Sayyid Rafet, yang sekarang sakit di di Irak. Jadi nama aslinya adalah Ibu Kasmawati binti Alwi. Kemudian kita doakan juga sahabatnya Ibu Anita, yaitu almarhum Bapak Suharlian Syah bin Zainal. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah sahabat kita, jemaat tetap kita, termasuk perintis RKB kita, yaitu Ibu Nonon Tanjung. Ala hadiniya walikunatin saleha bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, khususan untuk Ibu Kasmawati binti Alwi yang sakit, supaya Engkau berikan kesembuhan yang sempurna kepadanya Allah. Dan juga untuk Ibu Nonon Tanjung, semoga juga Engkau berikan kesembuhan kepadanya Allah. Dan untuk almarhum Bapak Suharlian Syah bin Zainal, semoga Engkau ya Allah Tuhan kami menerima almarhum di sisimu. Ala hadiniya walikunatin saleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana taqabbal minna shiyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami secara khusus memohon kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, untuk keluarga sahabat kami yang sakit. Yang pertama adalah Ibu Kasmawati binti Ali, kemudian juga Ibu Nonon Tanjung. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifa'ik. Ya Allah Tuhan kami, tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisimu. Kami mohon dengan keikhlasan hati-hati kami ya Allah, dan dengan keberkahan ayat-ayat yang kami baca, berikanlah kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna, dengan kesembuhan yang penyakitnya tidak kembali lagi kepadanya Allah. Ya Allah. Angkatlah penyakitnya, angkatlah juga sebab-sebab penyakitnya. Amin Ya ya. Allah Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahannya dengan penyakitnya, dan juga penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya. Kirimlah malaikat rahmat untuk senantiasa menghibur hatinya Allah Tuhan kami, dan dekatkanlah keduanya ke sisimu ya Allah dengan penyakitnya. Kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk keluarga kami, sahabat kami yang telah berpulang, almarhum Bapak Suharlian Syah bin Zainal. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Al-Fat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekarang pertanyaan-pertanyaan. Sebelum pertanyaan, izin Ustadz mau memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru bimbingan Ustadz Muhammad Rusli Malik juga menerima zakat fitrah, infak, dan sedekah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menitipkan zakat, infak, dan sedekahnya bisa ditransfer ke BCA yang sudah saya kopikan di kolom chat. Besar zakat fitrah kurang lebih 40.000 per orang. Demikian Ustadz, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya pertanyaan, ada 3 Ustadz yang masuk di kolom chat. Tafadhal Ustadz. Yang pertama adalah dari Sinta, tidak berkaitan dengan materi tadabbur.
apakah kita boleh membayarkan zakat fitrah untuk orang yang telah wafat? Syukran atas jawabannya. Jemaah sekalian berbahagia, yang namanya zakat fitrah kewajibannya kepada yang masih hidup. Ya, kalau kita yang orang sudah meninggal dunia, kita boleh bersedekah atas namanya. Jadi bersedekah atas nama almarhum almarhumah. Kemudian dari Pak Burhan, mana yang lebih utama dalam diri manusia, apakah akalnya ataupun kalbunya, ataupun kedua-duanya? Jawabannya sebetulnya adalah kalbunya, karena akal adalah fungsi daripada kalbu. Jadi apabila akalnya tidak bekerja dengan baik, disebut kalbunya sakit. Jadi kalau dikatakan fi qulubihim maradun, di dalam kalbu mereka ada penyakit, itu karena fungsi kalbunya tidak maksimal, tidak optimal. Yaitu ada fungsi kalbu yang tidak difungsikan, yaitu fungsi akal, fungsi analisa. Karena fungsi kalbu ini banyak. Ada fungsi akal, ada fungsi tafakur, ada fungsi macam-macam. Nah, di antaranya itu adalah akal. Akal itu adalah menghubungkan satu bagian dengan bagian lain, kemudian membangun proposisi-proposisi, premis-premis, mayor-minor, baru mengambil natijah, kesimpulan. Itu adalah fungsi akal. Sedangkan kalau tafakur lebih kepada melihat kepada diri kita sendiri, memikirkan dari mana kita berasal, di mana kita sekarang berada, dan mau kemana kita, itu adalah fungsi-fungsi tafakur. Kemudian yang ketiga dari Dr. Indira Silviandari. Kenapa negara Israel yang telah terus-menerus berbuat zalim tidak diazab Allah? Jadi kita lihat cuma sekali sebagai pada akhirnya ke sana. Kenapa tidak diazab? Karena itu tadi, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah juga harus memperlihatkan, harus ada yang kelihatan, berdiri, mempertahankan, membela kebenaran. Ya, jadi kezaliman juga tidak hilang dengan sendirinya kalau kebenaran tidak muncul. Dan munculnya kebenaran tentu tidak begitu muncul langsung lalu kemudian hilang kezaliman. Harus ada prosesnya. Karena dalam Al-Quran dikatakan, qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Kebatilan itu hilang apabila kebenaran datang. Karena Allah itulah adalah kebenaran dan Allah itu adalah pengasih dan penyayang, maka Allah memberikan kesempatan kepada pelaku kezaliman untuk memperbaiki dirinya. Karena tugas agama, termasuk tugas kita sebagai orang beragama, sebetulnya bukan membinasakan orang, tetapi untuk menghentikan kejahatannya saja. Dan kalau kejahatannya dihentikan dan dia bertaubat dan dia ingin kembali, harus diterima. Jadi bukan untuk membinasakan mereka. Itulah sebabnya sebelum Allah membinasakan umat kaum Nabi Nuh, Allah memberikan kesempatan kepada mereka tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 900 tahun, Bu Dokter. Ya. Jadi Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun untuk menyertai umatnya yang zalim itu. Jadi kalau 50 tahun belum seberapa kelihatannya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah dari Bu Titi yang mewakili Pak Dokter. Jadi 31 orang durhaka sekutukan Tuhan bisa dilempar jauh dan juga ditangkap burung. Perumpamaan saja. Jadi maksud ini perumpamaan saja, perumpamaan jiwa. Jadi orang yang menggantungkan dirinya bukan kepada Allah adalah terombang-ambing. Kenapa? Karena segala sesuatu selain Allah itu berubah. Bergantung kepada yang berubah, sama kita berpijak di atas lumpur yang sangat labil. Ya, jadi oleh sebab itu, maka ini adalah perumpamaan saja. Ya. Kemudian, saya kira itu aja, Bapak Ibu sekalian. Ustadz, izin Ustadz mau melanjutkan pertanyaan dari Pak Burhan. Berarti yang akal sama kalbu, berarti itu kalbunya ya Ustadz yang paling utama. Nah, kalbu itu berarti al-afidah itu Ustadz ya? Betul, betul. Jadi kalbu itu bersusun-susun. Jadi kita sampaikan bahwa yang namanya, kita masuk dulu ya. Kita masuk silakan, dulu. Ya, saya pakai screen dulu. Silakan Ustaz. Nah, jemaah sekalian, jadi kita lihat yang namanya kalbu ini, katakanlah ini kalbu ya. Katakanlah ini adalah kalbu. Ya, kita sebut ini saja kalbu. Ya, ini kalbu. Ya, jadi ini adalah kalbu. Ya, pakai bahasa sesuai dengan Arabnya qaf. Kalbu. Ini kalbu. Nah, kalbu ini nanti fungsi-fungsinya banyak. Ya, fungsi-fungsinya banyak. Ya. Fungsinya banyak. Di antaranya adalah fungsi memikirkan. Ya, fungsi
menggunakan akal. Jadi ya dalam Al-Quran itu kata-kata aklun tidak ada. Semua kata kerja. Jadi diantaranya adalah kita sebut saja menganalisis, menganalisa. Menganalisa. Ya. Jadi yang analisa yang lain adalah merenungkan. Ya. Merenungkan dan sebagainya. Banyak fungsi-fungsinya. Nah di dalam kalbu ini bersusun-susun lagi. Ya. Jadi kalbu ini bersusun-susun lagi. Kalau kita susun-susun, kita lepaskan ini, nanti akan muncul lagi susunan-susunannya di dalam. Ya. Ini ada susunannya. Ya, gitu. Nah, kemudian ada lagi misalnya kayak gini. Ya, jadi ini katakanlah ini adalah kalbu. Bahkan sebetulnya bukan kalbu dulu, ini adalah nafs, kemudian kesadaran, di dalam kesadaran adalah kalbu, di dalam kalbu itu ada namanya fuad, di dalam fuad itu ada namanya sir, di dalam sir itu ada namanya akhfa. Nah gitu, bersusun masuk ke dalam sini. Ya. Yang 7 lapis itu Ustadz yang Ustadz yang bisa berlapis-lapis 7 ke dalam sini. Ya betul. Ya. Yang paling di dalam kita bicarakan kemarin sudah dengan Al-Quran adalah namanya akhfa, yang paling tersembunyi. Ya. Nah, kenapa disebut akhfa? Karena kalau ada hijab sedikit saja tidak bisa muncul, tidak bisa aktual. Dan akhfa itu siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan dia, Allah SWT. Disitulah kita gunakan surat Al-Anfal ayat 25, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Gitu. Saya kira begitu. Ada lagi yang lain? Ada lagi Ustadz baru masuk dari Ibu Ratna Gali. Salam Ustadz, penyebab kalbu tidak berfungsi maksimal karena dosa-dosa. Syukuran. Penyebab kalbu tidak berfungsi secara maksimal, terutama karena hawa nafsu, subjektivitas, emosionalitas, gitu. Jadi dosa datang belakangan, itu dosa kan konsekuensi daripada menggunakan hawa nafsu. Gitu. Jadi penyebab pertamanya itu adalah hawa nafsu. Jadi ketika kita terbiasa memperturutkan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu ingat terkait dengan hal-hal yang bersifat materi. Hawa nafsu itu kaitannya dengan makanan, minuman dan sebagainya. Ini hawa nafsu itu kita sudah terangkan dulu, jemaah sekalian, bahwa manusia itu seperti ini. Ya, kita lihat manusia itu seperti ini. Ini dari atas. Ya, ini. Kemudian di sini ada lagi. Ya. Ya, ada lagi di sini. Kemudian di sini ada lagi. Ya. Oke. Sini ada lagi. Kira-kira beginilah. Nah, kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Ini ya, ini roh. Kita sebut rohani. Ya. Ini adalah jasad. Di tengahnya nafs. Namanya jasmani. Ya. Nah, ini namanya nafs. Tadi berlapis-lapis dalam ini. Namanya nafsani. Nah, nafsani. Nah, pertanyaan dari manakah roh datangnya ini? Roh ditiupkan oleh Allah. Jadi datangnya roh ini adalah dari Allah. Ini dari Allah. Ini dari Allah. Ya, ini. Ini Allah di atas ini. Allah. Ya, ini Allah. Terus kemudian dari manakah datangnya jasad ini? Jasad ini dari tanah. Ya. Masuk ke dalam tubuh kita, ini tanah. Ya. Masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan, minuman, nabati dan hewani. Itu semua dari tanah. Ya, jasad. Nanti kalau kita mati, ya, jasad kembali ke tanah lagi, ini kembali ke sini lagi. Ya, kembali ke sini. Ya, gitu. Pada saat kita mati, ruh kembali lagi ke atas sini. Ya, kembali ke atas sini. Ya. Kembali ke atas sini. Kenapa? Dia dari Allah. Nah, yang mana diri kita? Nafs. Jadi inilah sebetulnya diri kita. Ini nafs ini. Ya. Kita arsir nih. Ya, inilah diri kita. Ya. Nafs. Nah, juga sekalian pada nafs ini ada dua pergulatan. Kita lihat.
Ada dua pergulatan, yaitu ini. Ya. Pergulatan ini dan pergulatan ini. Ya. Ruh. Nah, ini harusnya masuk ke sini, memenuhi lingkaran ini. Itulah para nabi dan rasul. Nah, jasad ini adalah hawa nafsu masuk di sini. Jadi roh masuk ke sini. Ketika roh masuk ke sini, ini roh ke sini. Ya. Maka yang dibawa apa? Namanya fitrah. Fitrah itu intinya akal. Ini adalah fitrah. Kita sudah dengan fitrah di sini. Ketika ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ya. Apa yang dibawa? Hawa. Ya. Karena dia bekerja di nafs, hawa nafs. Makanya kita dianjurkan agar nafs kita ini jangan sampai dikuasai oleh ini. Harusnya ini tidak boleh masuk terlalu jauh ke sini. Dia di sini aja nih. Harusnya ini cukup berimpitan di sini saja nih. Ya, coba lihat. Ya. Harusnya cuma di sini aja nih. Harusnya lingkarannya cuma di sini. Ya. Gitu. Jadi kalau kita keluarkan lingkarannya, ya di sini aja nih. Kita bikin lingkaran baru di sini nih. Ya. Kemudian kita bikin warnanya ini nih. Ya. Harusnya di sini aja nih. Ya. Nah, ini dia. Nah, di sini aja nih. Nah, gitu. Jadi harusnya berimpit di sini aja nih. Jadi ini adalah nafs kita, ya. Ini adalah jasad kita, ya. Ini harusnya nggak boleh masuk ke sini, ya. Ini jangan sampai masuk ke sini nih, ya gitu. Jadi harusnya, tapi kalau dia masuk ke sini, semakin jauh masuk ke sini, semakin terdorong keluar ini. Karena apa? Ini namanya dunia. Dunia menguasai jiwa kita. Nah, harusnya kan roh yang menguasai jiwa kita. Ini harusnya masuk ke sini memenuhi ini. Seperti gambar kita sebelumnya. Mana tuh? Nah, ini dia nih. Ya, ingat dulu nih. Dua lingkaran beradu jadi satu. Ini aku dan aku. Ini nih. Fujur ini masih ada. Nah, jadi begitulah kira-kira. Ya. Jadi harusnya ini masuk ke sini. Nah, para nabi dan rasul itu jasad hawanya nggak masuk ke sini. Maka dikatakan wa ma yantiqu anil hawa, ini hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tugasnya kita terutama puasa ini menjaga agar hawa ini jangan masuk ke dalam nafs. Ya. Wa nahan nafs anil hawa. Nah, coba kita lihat ayat di sini. Ya. Kita lihat ayatnya di surat ini, surat An-Nazi'at. Ya, sorry. Surat 79. Ayatnya 40. Ya. Ini dia. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbi. Adapun orang-orang, ya. Jadi adapun orang-orang ini, wa amma man khafa maqama rabbi. Adapun orang-orang yang khafa maqama rabbi, takut tidak mencapai kedudukan Tuhannya. Jadi ada namanya maqam Rabb. Adapun orang yang takut tidak mencapai maqam Rabbnya, maka apa yang dilakukannya? Wanahan nafs. Wanahan nafs. Nah artinya apa? Mencegah. Nah itu mencegah. Ingat wanaha apa namanya? Amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah. Mencegah apa? Mencegah nafsnya. Mencegah nafsnya ini nafs al-hawa. Ya. Dari al-hawa. Ya. Nah. Jadi wa amma man khafa maqama rabbih, maka dia harus nahan nafs, mencegah nafsnya dari intervensi hawa. Kalau dia mampu menahan, membendung hawanya jangan sampai intervensi ke dalam nafs, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang itulah yang menempati nanti surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat tinggalnya. Begitu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, saya kira inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Masih Kita ada, akhiri Ustaz? sampai di sini. Insya Allah sebentar sore lagi ya kita lakukan. Ya karena saya masih mengajar lagi sebentar ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang pertanyaan belum terjawab disimpan dan nanti setelah sebentar sore kita jawab terlebih dahulu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.